Ayahku adalah dewa perang. Bab 707. Tuan Paisan meraung dengan keras. Bukan itu. Kamu masih ingin merebut pembuluh darah harimau di Gunung Longhu kita. Menurutku lebih baik tinggalkan hidupmu di sini. Master Teng Yun menggelengkan kepalanya, saya belum pernah melihat pria yang begitu sombong dan berani. Dengan sedikit kemampuan, dia berani menantang Sekte Naga dan Harimau kita, sekarang. Saya dipukuli seperti kucing atau anjing oleh saudara-saudara saya. Ini hampir seperti kucing mati atau anjing mati. Tuan Jiao tertawa keras dan bersemangat. Guan Qianjun. Bagaimana kalau kamu berlutut sekarang, bersujud kepada kami 100 kali, dan mengatakan bahwa di depan Sekte Naga dan Harimau, kamu hanyalah kucing mati atau anjing mati. Mungkin tuan-tuan tahu akan sangat baik berhati bahwa mereka akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu, seperti awalnya, patahkan saja kedua kakimu. Tuan Tuhu mencibir dan berkata, tidak apa-apa, dan putrinya yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Sekalipun dia baru berusia 6 atau 7 tahun, dia harus dihukum dengan baik, agar tidak tumbuh menjadi arogan. Sama seperti ayahnya. Menurutku itu cukup untuk mematahkan tendon tangan dan paha belakang gadis kecil ini. Ketika dia mengatakan ini, dia menerima tepuk tangan meriah dari wakil kepala sekolah lainnya dan bahkan semua pendeta Tao di sekitarnya. Pria sejati dari Gunung Suci memiliki kemauan yang kuat dan memanjat dari dasar tebing lagi dengan dua tangan yang compang camping, dia memeluk tebing itu erat-erat dan menjulurkan kepalanya. Selain itu juga tertutup lumpur, pecahan batu, dan setengah kantong plastik mie instan. Dia juga bersorak keras dan berkata bahwa dia ingin Guan Qianjun dan Qian berlutut dan memohon belas kasihan, bersujud dan mengakui kesalahan mereka, jadi dia hanya mematahkan kedua kakinya dan membiarkannya bekerja sebagai pembersih di atap emas naga harimau. Titik. Dan putrinya mengalami patah paha belakang dan tendon tangan. Jika Guan Qianjun tidak mendengarkan, seluruh tubuhnya akan hancur, dan anggota tubuh putrinya akan patah, seperti orang sungguhan yang memasuki tanah. Wakil kepala sekolah ketujuh tertawa keras dan menatap Guan Qianjun dengan galak. Tuan Tunyun berteriak dengan tajam. Guan, tolong lakukan apa yang diperintahkan, berlutut dan mohon ampun, bersujud dan akui kesalahanmu. Jika tidak, lakukan saja apa yang pamanku katakan, dan kami akan membalas dendam atas nama kakak bumi dan kakak surgawi. Kamu berani menindas orang-orang dari Sekte Naga dan Harimau kami, dan kamu berani datang ke Sekte Naga dan Harimau untuk menjadi begitu sombong. Kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan jika kamu adalah Daluo Jinxian, kamu harus melihat seberapa besar kekuatan sihirmu. Kami, Sekte Naga dan Harimau, jangan biarkan kucing dan anjing sepertimu berkeliaran begitu saja, jika tidak. Saya pasti akan dipukuli sampai mati. Guan Qianjun tersenyum tipis, dan tawanya menunjukkan aura yang semakin mematikan. Sebenarnya, ketika dia mendengar bahwa mereka ingin memotong tendon tangan dan paha belakang putrinya, Yang Maha Tinggi sangat marah. Bulu. Memotong tendon tangan dan paha belakang berarti orang tersebut menjadi cacat parah. Sekalipun kaki dan tangannya dapat diselamatkan, kaki dan tangannya telah menjadi hiasan sepenuhnya, dan kaki belakangnya tidak dapat berjalan mulai sekarang. Anda tidak dapat mengangkatnya dengan tangan Anda. Melakukan ini pada putriku. Sangat kejam. Mustahil. Biarpun aku mengatakannya, kamu tetap harus membayar harganya. Dia berkata dengan dingin, sungguh sekelompok orang jahat dari Sekte Naga dan Harimau. Mereka menyinggungku terlebih dahulu dan masih berani menjadi begitu sombong sekarang. Kalau begitu, sebaiknya aku meminta semua orang dari Sekte Naga dan Harimau untuk berlutut dan memohon-mohon ampun, bersujud dan akui kesalahan mereka. Tambahkan ini ke ketentuan yang baru saja aku usulkan. Wakil kepala sekolah ketujuh dan pendeta Tao di sekitar mereka semua dengan marah memarahi Guan Qianjun karena gila. Setelah dipukul seperti ini, kamu masih sombong. Makanya kamu tetap tidak menitikkan air mata saat melihat peti mati dan harus berbaring di dalamnya. Wu Zhenren berteriak keras. Kenapa repot-repot dengannya? Ayo luncurkan serangan gelombang ketiga dari formasi pemecah langit naga harimau kita. Kita harus menghancurkannya berkeping-keping. Langsung. Ketujuh wakil kepala sekolah mengeluarkan selembar kertas jimat yang panjangnya 40 cm. Kertas jimat ini berwarna merah darah, berisi berbagai kepala naga dan kepala harimau yang ganas, bahkan kepala naga dan harimau saling tumpang tindih, seolah-olah telah menjelma menjadi monster lain. Mereka terus melantunkan mantra dan mulai membalikkan badan Guan Qianjun, hendak memasang jimat di dahi mereka lagi. Semua orang menjadi gugup dan melangkah mundur, melihat adegan berikutnya dengan lebih ngeri dan penasaran.
Jelas sekali. Orang-orang kejam ini akan mengubah diri mereka menjadi monster yang lebih menakutkan. Tiba-tiba, dua helikopter terbang. Saat helikopter masih berjarak 70 hingga 80 meter dari puncak naga dan harimau emas, pintu kabin tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, selusin sosok melompat keluar ruangan. Mereka membuka tangan mereka. Ia benar-benar mengangkat sayapnya yang besar berwarna abu-abu kekuning-kuningan, lalu jatuh dengan berkibar-kibar. Itu hanyalah terbang bersama angin. 7 wakil kepala sekolah sebelumnya jatuh dari ketinggian lebih dari 20 meter. Mereka sangat anggun dan seperti dunia lain. Itulah para malaikat. Meskipun mereka semua adalah malaikat yang bengkok. Semua orang melihat ke atas dan berpikir itu sungguh luar biasa. Tingginya 70 atau 80 meter, bahkan sepertinya mendekati 100 meter. Ini benar-benar seperti melompat dari puncak gedung tinggi. Apakah tidak ada yang salah dengan hal ini? Ternyata tidak ada apa-apanya. Selusin sosok ini sebenarnya masih melayang ringan di tanah. Mereka sama sekali tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Mereka seperti beberapa batu besar yang dibom, menyebabkan seluruh puncak gunung terasa seperti gempa bumi. Bagaimanapun, itu adalah seseorang yang jatuh ke tanah. Tapi sepertinya itu hanya sehelai bulu saja. Pakaian mereka mirip dengan pendeta Tao dari Sekte Longhu, tetapi mereka juga memiliki hidung yang bagus. Namun, beberapa perbedaan tampaknya terlihat pada detailnya. Para pendeta Tao di Gunung Longhu umumnya mengenakan jubah hitam yang disulam dengan benang emas, dengan kepala naga dan harimau terlihat samar-samar di dada dan punggung, membuat mereka terlihat sangat kuat dan mendominasi. Selusin pendeta Tao yang turun dari helikopter semuanya mengenakan jubah Tao berwarna abu-abu kuning. Ini juga merupakan sayap besar yang menyesatkan yang mereka miliki ketika mereka baru saja melompat keluar dari pesawat dan mengangkat tangan. Pada dasarnya tidak ada hiasan pada pakaian tersebut dan terlihat cukup polos. Tetapi, ekspresi mereka sepertinya menunjukkan lebih banyak kekejaman dan kesombongan daripada Sekte Harimau Naga. Lebih dari selusin pendeta Tao berbaju kuning memandang pendeta Tao berbaju hitam di sekitar mereka, yaitu Dewan Sekte Longhu, dengan sedikit ekspresi meremehkan. Hal ini berlaku bahkan ketika melihat wakil kepala sekolah yang pertama. Tampaknya kelompok pendeta Tao mereka sedikit lebih maju daripada Sekte Naga dan Harimau. Ketika mereka mendarat di tanah dan melihat adegan perkelahian, mereka tidak bisa menahan tawa. Tawa itu sangat jelek, seperti ayam berkokok dengan tenggorokan tercabut. Salah satu dari mereka, seorang pendeta Tao tinggi dan kurus berbaju kuning, berusia sekitar 60 tahun, datang mendekat. Menatap Tuan Tunyun, dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan marah, "Wakil kepala sekolah pertama, apa yang terjadi? Jarang sekali melihat 7 wakil kepala sekolah dari Sekte Naga dan Harimau Anda mengepung satu orang. Bukankah ini pertarungan yang terlalu berat? Dibutuhkan palu godam untuk membunuh seekor ayam, dan dibutuhkan 7 pisau untuk membunuh seekor ayam, hahaha." Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan tertawa begitu keras hingga suaranya bergema melalui pelangi, memekakkan telinga semua orang di sekitarnya, seolah-olah gendang telinga mereka akan ditusuk. Bahkan ada beberapa yang memiliki keterampilan yang relatif lemah. Aku hanya bisa mengangkat tanganku untuk menutup telingaku. Termasuk guru Gunung Suci yang kembali memanjat dan terus memanjat tebing dengan kedua tangannya untuk menyaksikan keseruannya. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi telinganya, dan tiba-tiba, seluruh sosok itu menghilang dari tebing. Lalu, terdengar lagi suara gemericik dari balik tebing, ditambah rentetan jeritan penuh frustasi dan kebingungan. Sialan! Kenapa aku jatuh lagi? Bencana berdarah guru Dao hari ini terlalu dahsyat, bukan? Bab 708. Namun teriakan kali ini jauh lebih monoton, karena hanya dialah yang terjatuh. Qiu Dabiao juga memanjat, kali ini dia jauh lebih pintar, dia memeluk pohon pinus kecil di tebing dengan satu tangan, dan menutup telinganya dengan tangan yang lain juga diblokir. Dia melihat keselusin pendeta Tao berpakaian kuning yang turun dari langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, mengapa ada kelompok pendeta Tao lain. Apakah mereka juga berurusan dengan Guan Qianjun? Sudah terlambat. Guan Qianjun akan dibunuh oleh 7 wakil kepala Sekte Harimau Naga, hahaha. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa penuh kemenangan, seperti orang gila, dan mau tidak mau menarik perhatian semua orang di kubah emas. Terlepas dari Sekte Harimau Naga, pendeta Tao berbaju kuning, atau penonton, mereka semua menoleh ke arahnya. Qiu Dabiao segera menutup mulutnya karena malu, meletakkan tangan yang menutupi telinganya, dan melambai ke arah mereka. Dia berkata, "Tidak apa-apa.
Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membunuh Guan Qianjun itu. Kamu harus menggunakan keterampilan tim terbaikmu. Kamu harus menjaga anak itu dan membunuhnya. Biarkan dia berlutut di tanah dan memanggilku kakek Qiu 1000 kali. Sialan. Jangan mengira kamu bisa mendominasiku hanya karena kamu menyelamatkanku. Aku sama sekali tidak peduli jika kamu menyelamatkanku. Tentu saja, Guru tahu dari Sekte Harimau Naga akan melindungimu. Aku tidak akan pernah membutuhkannya. Kamu harus menyelamatkan Guan Qianjun seumur hidupku. Sebaiknya kamu jaga dirimu, kamu dan putrimu akan dibunuh, hahaha. Setelah mengatakan itu, terdengar ledakan tawa lagi. Dia tidak menyadari bahwa selusin pendeta Tao berbaju kuning menatapnya dalam-dalam, dan kemudian mereka semua mengeluarkan ponsel mereka dan mengambil sebuah gambar, lalu menunduk diam-diam. Gambar yang mereka panggil semuanya adalah foto yang sama, dan orang yang sama di foto itu adalah Qiu Dabiao yang tersenyum seperti orang idiot tidak jauh dari situ. Pada saat ini, 7 wakil kepala sekolah dari Sekte Naga dan Harimau juga menatap mereka dengan cermat. Ekspresi mereka sedikit tidak baik, tetapi mereka tampak sangat ketakutan. Guru Tunyun berbicara, Zui Fengzi, mengapa Anda tiba-tiba datang ke KTT Naga dan Harimau Emas saya? Tampaknya agak tidak sopan. Siapapun yang datang ke Sekte Naga dan Harimau harus berjalan dari kaki gunung ke puncak. Kamu juga bisa naik kereta gantung. Ini adalah penghormatan yang pantas kepada Dewa Naga dan Harimau kami. Apakah kamu, Sekte Maoshan, melompat keluar dari helikopter hanya karena kamu adalah salah satu dari 4 sekte besar di Sekte Naga dan Harimau kami? Di akhir pertanyaan, dia terdengar agak kasar, dan ada seruan terkejut di sekelilingnya. Ternyata mereka semua adalah pendeta Tao dari Sekte Maoshan. Kudengar di antara 4 sekte besar, Sekte Harimau Naga hanya menempati peringkat ketiga, dan Sekte Maoshan berada di peringkat kedua. Sekte Harimau Naga. Ya, sihir Sekte Maoshan bahkan lebih kuat. Kudengar ada pohon bunga persik yang telah tumbuh selama hampir 10.000 tahun di puncak emas Maoshan. Pohon itu telah lama dibudidayakan menjadi abadi, tetapi telah ditempatkan di sana. Pada Sekte Maoshan untuk menyediakan sumber energi bagi para pendeta Tao Sekte Maoshan. Kekuatan abadi yang konstan. Berbicara tentang pohon suci bunga persik ini, ia jauh lebih kuat daripada pembuluh darah naga dan harimau dari Sekte Naga dan Harimau. Alasan utamanya adalah pembuluh darah Dewa Naga dan Harimau telah kehilangan pembuluh darah naganya dan energi spiritualnya telah mengering. Jika tidak, Sekte Maoshan tidak akan mampu menunggangi kepala Sekte Naga dan Harimau. Faktanya, Sekte Naga dan Harimau telah menempati posisi pertama di antara 4 sekte dewa utama. Kata-kata ini membuat semua pendeta Tao dari Sekte Longhu merasa sedikit malu, tapi mereka hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu, pura-pura tidak mendengar. Selusin pendeta Tao Maoshan menunjukkan kebanggaan yang besar dan penuh vitalitas saat mereka melihat sekeliling. Yang bernama Zui Fengzi adalah wakil pemimpin sekte pertama dari Sekte Maoshan. Status wakil ketua sekte sama dengan wakil ketua sekte Harimau Naga. Pada dasarnya, di sekte ini, satu orang kurang dari 10.000 orang. Zui Fengzi menyentuh janggut di dagunya, memandang Master Tunyun sambil tersenyum, lalu membuka mulutnya, bibirnya terus-menerus membuka dan menutup, seolah-olah dia sedang mengatakan sesuatu, tapi tidak ada orang di sekitar mereka yang mendengarnya. Lebih tepatnya, hanya Master Tunyun yang mendengarnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menoleh sedikit dan melihat ke arah Qiu Dabiao di sana. Qiu Dabiao mengira Tuan Tunyun tiba-tiba peduli padanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Wakil kepala sekolah, saya baik-baik saja. Saya bisa bertahan. Singkirkan Guan Qianjun itu secepatnya. Kalau begitu, kirimkan pemberitahuan ke aliansi dunia bawah tanah, jangan biarkan Raja Wei datang ke Sekte Harimau Naga untuk menangkapku. Saat ayahku membawa 100 juta, aku berjanji akan mengirimkannya kepadamu." Awalnya, Master Tunyun sangat menyukai 100 juta, tapi sekarang ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Dia tidak menjawab, menoleh untuk melihat Zui Fengzi, dan membuka mulutnya, bibirnya terus-menerus bergetar. Tapi sekali lagi, orang-orang di sekitarnya tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Demikian pula, hanya Zui Fengzi yang dapat mendengarnya. Orang awam hanya bisa menyaksikan kesenangannya, tetapi orang dalam bisa melihat rahasianya. Ini adalah transmisi suara 1000 mil yang legendaris. Transmisi suara ribuan mil tidak berarti bahwa orang-orang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh.
Percakapan dimungkinkan bukan melalui telepon, tetapi percakapan rahasia. Ketika dua orang berbicara di depan semua orang, hanya satu sama lain yang dapat mendengarnya, dan tidak ada orang lain yang dapat mendengarnya, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Namun ini tidak sulit bagi Guan Qianjun. Dia bahkan tidak perlu mendengarkan, dia bisa mengetahui apa yang mereka bicarakan hanya dengan melihatnya. Sebagai dewa perang tertinggi, membaca bibir juga merupakan mata pelajaran wajib baginya. Melihat mulut kedua pendeta Tao yang gemetar, dia tahu apa yang ada di dalamnya. Dia merasa sedikit geli, dan menoleh untuk melihat Qiu Dabiao di sana. Qiu Dabiao terus memeluk pohon pinus itu. Saat dia melihat mata Guan Qianjun menoleh, dia segera mengangkat mata satunya, mengangkat ibu jarinya dan membuat gerakan mengusap di lehernya. Dia sangat bangga sehingga dia berteriak dengan keras, "Guan Qianjun, kamu sudah mati. Sekarang bukan hanya guru Tao dari Sekte Longhu yang ingin menyelesaikan masalah denganmu, tetapi juga guru Tao dari Sekte Maoshan. Sepertinya aku akan membunuhmu. Kamu celaka. Kamu tidak akan pernah bisa melupakannya lagi. Kamu tidak bisa ditebus. Kamu akan hancur berkeping-keping. Kamu akan dipotong-potong." Hahaha. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia bangga. Tidak heran Qiu Dabiao sangat membenci Guan Qianjun sehingga meskipun dewa perang tertinggi menyelamatkannya, dia tidak bersyukur sama sekali, dia memanggilnya kakek Guan di depan banyak orang. Pada satu titik, saya hampir berlutut dan merangkak seperti anak anjing. Cendekiawan bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Dia lebih suka menghabiskan 1 miliar untuk menemukan seseorang yang bisa menyelamatkannya daripada menderita penghinaan seperti itu. Guan Qianjun mencibir dan hanya mengucapkan 4 kata kepadanya, "Kamu sudah selesai." Qiu Dabiao tertawa, tentu saja dia tidak mempercayainya sama sekali. Wakil pemimpin Sekte Naga dan Harimau telah berjanji untuk membantuku dan menyelamatkan hidupku. Mereka tidak akan pernah membiarkan Raja Wei Tian menyiksaku. Saat ayahku tiba bersama orang-orang kuat, dia secara alami akan melindungiku dan kembali ke rumah. Aku tidak akan khawatir sama sekali. Ngomong-ngomong, Guan Qianjun, kamu tidak ingin mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku, bukan? Kamu hanya bisa berdiri di sana dan tidak bisa berjalan. Selama kamu bergerak setengah langkah saja, guru Tao dari Sekte Longhu akan memotongmu sampai mati. Bersambung.